Aku, Kamu, Kita bertetangga. Hai, salam jumpa keluarga Katolik terkasih. Tidak terasa, sebentar lagi kita sudah akan merayakan Natal. Sebelum merayakan Natal, mari kita ikuti acara Bulan Keluarga 2020 minggu keempat yang bertema Toleransi Berbuah Sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dengan penuh sukacita. Mari kita ambil sikap berdoa. Doa berikut bisa dibacakan oleh salah satu anggota keluarga atau dibacakan bersama-sama. Penjelasan tema. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai tugas mewartakan kabar sukacita Injil. Untuk dapat menjalankan tugas ini, kita harus lebih dahulu mengalami sukacita iman, baru bisa membagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Sukacita dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, antara lain
kunjung membantu orang lain, peduli, dan bela rasa kepada orang yang membutuhkan. Semua itu dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Keluarga Katolik yang terkasih, mari kita bermain bersama. Pesan gambar. Pertama, kita siapkan dulu 2 buah spidol dan beberapa lembar kertas. Siapkan juga handphone Anda untuk merekam permainan, supaya nanti bisa diupload di IG dan YouTube dengan tag. Silakan pause video ini untuk menyiapkan peralatan Anda. Contoh permainan bisa dilihat dalam video berikut ini. Posisi kertas ditentukan oleh pemain belakang. Setelah selesai, pemain belakang menepuk pundak pemain di depannya untuk mencocokkan gambar. Lihat seberapa mirip kedua gambar tersebut. Lalu, cobalah bertukar peran dan lihat hasilnya. Silahkan Anda bermain bersama keluarga. Anda bisa pause video ini sekitar 15-20 menit. Makna aktivitas. Apa sih makna aktivitas yang sudah kita lakukan? Dalam kehidupan keluarga, dengan teman kos atau siapapun yang tinggal serumah dengan kita pasti berkomunikasi. Kadangkala, informasi yang kita sampaikan diterima dengan makna berbeda dari yang kita harapkan. Bisa jadi, mungkin ada kendala bahasa di antara anggota serumah, atau karena pengirim pesan kesulitan menyampaikan hal yang ingin dibicarakannya. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman. Ketika itu terjadi, ada 2 kemungkinan. Pertama, hubungan antara orang serumah akan memburuk. Ini adalah hasil dari ketiadaan toleransi di antara orang serumah. Kemungkinan kedua, orang serumah akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk memperoleh kesepahaman. Diskusi ini bisa dilakukan dalam suasana penuh sukacita, sehingga ke depannya komunikasi dan hubungan menjadi lebih baik. Disinilah toleransi antara orang serumah membawa sukacita. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia, karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel, hamba-Nya,
karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Makna Kitab Suci dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Maria juga diberitahu oleh malaikat bahwa Elisabet sedang mengandung dalam bulan yang ke-6. Maria bergegas ke Ein Karim, tempat tinggal Elisabet, untuk menemuinya dan menemaninya. Maria bahkan tinggal di situ sampai Elisabet melahirkan. Kunjungan Maria kepada Elisabet adalah wujud sikap Maria yang peduli dan peka. Kepekaan itu tidak hanya menggembirakan Elisabet saja, tetapi juga membawa sukacita bagi anak yang sedang dikandungnya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan manusiawi yang juga menjadi pengalaman rohani, karena 2 orang dalam panggilan masing-masing bertemu untuk saling meneguhkan. Jika kita mengembangkan sikap toleransi dan perhatian kepada sesama, hal itu bukan hanya memberi pertolongan, tetapi juga membawa sukacita bagi sesama. Setelah merenungkan bacaan kitab suci, mari kita bernyanyi bersama, "Ku mau sepertimu Yesus." Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, di
Saudara-saudari terkasih, dalam rangka menyambut Natal, mari kita membangun niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih menyerupai Bapa Tuhan kita. Mari kita menutup acara kita hari ini dengan membaca doa penutup bersama-sama. Keluarga Katolik terkasih, mari kita sambut Natal dengan menyanyikan lagu Alam Raya karya Bapa. Keluarga yang terkasih, Natal sudah semakin mendekat. Kita akan semakin dapat menikmati suasananya jika kita dapat bertetangga dengan baik. Demikianlah akhir dari pertemuan yang keempat. Semoga Allah memberkati kita dan Anda dapat merayakan Natal dengan hati yang gembira. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan Natal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semua. Saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan keluarga besar Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua.